Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, selamat berjumpa kembali di semester kedua ini. Mudah-mudahan anak-anakku sehat semua sampai insya Allah akhir semester dan seterusnya, sehingga anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini, di semester ini, kita akan memulai dengan materi ke-8, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam mengajarkan kepada kita dan menganjurkannya untuk memiliki sifat empati. Sesuai di dalam surat An-Nisa ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu waqulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Berarti dengan orang lain kita hendaknya memiliki rasa empati yang senantiasa kita tanamkan kepada diri kita masing-masing dan keluarga kita. Anak-anakku, sikap empati akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Jadi, kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana andai kata kita seperti dia? Itulah nanti akan timbul perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita tidak semena-mena pada orang lain dan akan timbul rasa empati kita kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, berusaha ingin membahagiakan orang lain.
Selanjutnya, bagaimana kita menghormati orang tua? Yang pertama, siapakah yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu saja jawabnya orang tua. Siapakah yang mengurusimu sejak bayi? Jawabannya orang tua. Siapakah yang menyekolahkanmu? Jawabannya orang tua. Siapakah yang harus paling kamu hormati? Orang tua. Merekalah, orang tualah yang membawamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa orang tua, kita tidak akan bisa ada sampai sekarang. Oleh karena itu, sebagai anak, kita wajib menghormati orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, marilah senantiasa kita ikuti nasihatnya, kita patuhi siapa? Orang tua kita. Karena Allah meridhoi kalau orang tua kita meridhoi. Allah akan murka kalau orang tua kita murka. Oleh karena itu, betapa pentingnya keridhaan orang tua, maka kemanapun, kapanpun, mari senantiasa kita minta restu dan minta ridho kepada orang tua kita. Anak-anakku, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang tua? Sebab jasa mereka sangat besar, sampai kita tidak akan mampu untuk menghitung jasa tersebut. Antara lain, yang pertama, ibu mengandung dengan susah payah, kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Yang kedua, ibu menyusui kita selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Dan terbangun malam ketika kita memenuhi kebutuhan anaknya. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan kepada kita, menyekolahkan kita, membiayai kita. Selanjutnya, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan atau imbalan apapun dari kita. Itulah jasa-jasa orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang tua kita dan kita wajib untuk menghormatinya. Anak-anakku, inilah sekelumit gambar bagaimana seorang ibu mengandung kita yang dengan susah payah 9 bulan 10 hari.
Juga ketika sudah melahirkan, betapa beliau menyayangi kita. Betapa beliau sangat iba kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu besar jasa orang tua kita, sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik dan menghormati keduanya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Oleh karena itu anak-anakku, kalau melihat ayat ini perintah Allah jelas, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka hukumnya wajib. Terkait dengan bakti kita kepada kedua orang tua, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar sebagai berikut, yang artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tersebut berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Anak-anakku, hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita, apalagi membuat dia sedih
sampai orang tua kita menangis. Jangan sekali-kali itu terjadi, anak-anakku. Bahagiakanlah kedua orang tua kita agar dia bisa tersenyum, gembira, dengan berbuat baik yang bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Selanjutnya, perilaku menghormati kedua orang tua kita dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Ketika orang tua kita masih hidup, yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang baik-baik. Jangan sekali-kali menyinggung perasaannya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Selama kita dibutuhkan untuk membantunya, maka kita harus membantu kedua orang tua kita. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Apabila nasihatnya itu baik dan tidak bertentangan dengan agama, Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang keempat, membahagiakan keduanya dengan mengikuti nasihat-nasihatnya dan berbuat baik, beramal soleh. Insya Allah itu akan membuat orang tua kita bahagia. Kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Maka doakan keduanya setiap saat agar senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya yakin anak-anakku sudah hafal doa untuk kedua orang tua kita. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa itu anak-anakku kita ucapkan setiap saat. Lebih-lebih ketika kita setelah sholat. Ayo kita doakan senantiasa kedua orang tua kita dengan doa tersebut. Insya Allah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita atas doa anak yang soleh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kita yang sudah meninggal akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Selanjutnya melaksanakan wasiatnya. Jika kedua orang tua kita punya wasiat, maka kita wajib melaksanakannya. Yang berikutnya menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Menyambung hubungan baik dengan kerabat dekat, dengan kerabat orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman baik orang tua kita, maka itulah kewajiban anak kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Selanjutnya,
menjaga nama baik mereka. Orang tua kita akan bangga jika mengetahui nama baik kita ada di mana-mana. Tapi mereka akan susah, akan sedih jika nama kita jelek berada di mana-mana. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita jaga nama baik diri kita, keluarga kita, dan nama baik orang tua kita. Kemudian kita lanjutkan materinya tentang menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang kita. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengerti baik dan buruk, orang yang berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, agama, maupun negara. Semua itu tidak lain adalah jasa dari seorang guru. Kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berilmu. Nah, dapatnya ilmu dari mana? Dari jasa seorang guru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada guru? Antara lain dengan sikap. Yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu. Ada bermacam-macam salam. Misalnya, Assalamualaikum. Kita ucapkan
itu karena kita sesama muslim, yang artinya semoga keselamatan pada kita semua. Dijawab waalaikumsalam, dan semoga kamu sekalian juga selamat. Salam itu berisi saling mendoakan. Syukur dengan dilengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi kamu sekalian dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari salam yang jika kita bertemu sebaiknya kita ucapkan salam tersebut. Mungkin ada lagi dengan selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Tapi sesama muslim, marilah kita ucapkan salam dengan salam secara Islam. Kemudian yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena kita pembelajaran, jika kita nanti pembelajaran tatap muka, kita berada di dalam kelas. Namun di luar kelas pun kita sering berkomunikasi dengan anak-anak dan bapak ibu guru. Maka mari kita perhatikan jika kita berbicara dengan beliau. Kemudian yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Karena bapak ibu guru menganggap murid-murid itu sebagai anaknya sendiri. Maka tidak mungkin seorang guru akan mencelakakan muridnya. Dia menginginkan muridnya selamat. Maka mari kita saling menghargai antara guru dan murid, sebagaimana antara anak dan orang tua. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Sama selama nasihat itu baik, dan saya yakin seorang guru pasti memberikan nasihat yang baik. Maka nasihat yang baik itulah mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan baik. Pasti anak-anak menerima tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena tugas yang diberikan sudah pasti bermanfaat bagi anak-anakku. Oleh karena itu, lebih baik tugas itu dikerjakan dengan senang hati dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Itulah anak-anakku, diantaranya cara berbakti kepada guru. Anak-anakku, ini ada gambar ketika Bu Rohmatin bersama dengan rekan-rekan kalian beberapa tahun yang lalu. Kita saling berkomunikasi antara guru dan murid. Kita bersahabat antara guru dan murid. Kita saling menyayangi antara guru dan murid. Insya Allah besok kita akan bertemu ketika kita sudah melaksanakan tatap muka di sekolah. Sekedar pengetahuan saja, ini Bu Rohmatin bersama rekan-rekan kalian SKI. SKI di Kerohanian Islam. Besok kalian bisa bergabung di kelompok SKI dengan kegiatan BTQ atau ekstra BTQ, baca tulis Al-Quran. Ini insya Allah berjalan setelah nanti kita mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita akan bergabung bersama di sekolah, kita akan bergabung di kegiatan ekstrakurikuler, ekstra SKI BTQ.
Mudah-mudahan anak mengenal tentang istilah itu dan mengikuti kegiatan tersebut insya Allah. Ini sekedar gambar ketika rekan kalian membacakan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ dan terjemahnya pada waktu melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hari besar agama seperti Maulud Nabi, Idul Adha, Isra Mi'raj, halal bihalal dan sebagainya. Itu semua insya Allah ketika kita nanti sudah PTM, pembelajaran tatap muka, akan kita peringati bersama. Mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu melaksanakan tatap muka bersama sehingga kegiatan kita bisa normal sebagaimana mestinya kita belajar bersama di sekolah. Amin ya robbal alamin. Demikian anak-anakku pembahasan materi ke-8 pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan membuka model, dikerjakan tugas pertama PAIBP kelas 7 materi ke-8 dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan. Ada kurang lebihnya Bu Rohmatin dalam menyampaikan materi pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.